Aku dari kecil memang suka nyanyi sih. Karena aku lihat ada fotoku waktu ulang tahun ke 3 tahun tuh udah pegang mic. Dan aku inget banget dulu tuh lagu kesukaan aku Kasih Ibu. 97,1 FM Radio RDI. Hai semuanya, selamat pagi. Pagi apa siang sih? Aduh, kadang-kadang Aina rasanya ini masih pagi aja ya. Ya udahlah, semangat pagi berarti ya. Oke, selamat bergabung juga bersama Aina Tita dan juga pastinya bintang tamu yang hadir di Indo banget. Kamu lagi dengerin dan saat ini juga bergabung bersama radio-radio jaringan. Selamat bergabung semuanya. Ada di live YouTube juga @Radio RDI. Oke, pastiin sudah pada subscribe ya. Karena untuk hari ini Aina akan kasih tahu ke kamu salah satu lagu yang mampir lagi ke Radio RDI buat nambahin ya list lagu-lagu apa aja yang bisa kamu dengerin setiap harinya, masukin ke playlist kamu atau juga di request di Radio RDI Jakarta. Langsung aja kali ya Aina menyapa ada Ira Kais. Hai Ira, apa kabar? Semuanya selamat pagi, baik Kak. Pagi, boleh disapa-sapa nih ya. Ini kamera yang mana nih ya? Oh, kamera mana? Tengah. Oke, baiklah. Oke, Ira pertama kali mampir ke Radio RDI. Iya betul, pertama kali nih. Nah, ternyata tadi pas pagi sebelum mulai kita ngobrol-ngobrol bahwa Ira ini bisa dibilang lagi sibuk-sibuknya promo radio-radio. Betul. Jadi tadi udah ke salah satu radio, Yes. sekarang mampir lagi ke Radio Mampir RDI. lagi. Kemarin baru keliling-keliling di Baru Bandung. keliling Bandung. Tapi aslinya lumayan dari capek. mana? Aku aslinya dari Cianjur. Loh, Cianjur. Dari Cianjur, iya. Jadi ini langsung dari Cianjur ke Jakarta? Oh enggak, aku udah gimana? tinggal di Jakarta sudah 5 tahun tinggal di Jakarta. Oh, sudah Cuman 5 orang tahun. tua aku masih di Cianjur. Masih di Cianjur. Tapi tadi kita tuh sempat merasa bahwa ini namanya unik banget gitu ya. Kalau kamu mampir ke Instagramnya gitu kan, di Instagramnya tuh kakaknya pun namanya belakangnya sama gitu ya, Iya, Kais. Kais. Ya, ini nama keluarga kah atau apa ini? Iya itu family name sih sebenarnya. Jadi ayah. Oh enggak juga, gitu. mungkin dari khusus ayah, anak-anak. iya anak-anaknya aja kali ya. Oke. Makanya ini bukan marga juga, Ah, jadi ah, ah. enggak yang kayak turunan-turunan gitu. Oke, jadi Lucu juga ya, katanya unik iya, ya, banyak orang yang unik, bilang unik. bener. Heeh. Aku pikir nih, mungkin apa ada keturunan dari mana Enggak, gitu enggak. ya kan. Jadi kalau kamu namanya Ira Kais, Ira Kais. Kakak? Kakakku Ari Kais. Ari Kais, Ya. itu cuma 2 bersaudara. 3 bersaudara sebenarnya, Oh. cuman yang memang di entertainment kita berdua. Iya, itu memang dari kecil udah arahkan sama orang tua untuk jadi penyanyi atau memang udah dari lahirku gitu ya. Aku suka nyanyi. Gimana tuh? Aku dari kecil memang suka nyanyi sih. Karena aku lihat ada fotoku waktu ulang tahun ke 3 tahun tuh udah pegang mic. Oh. Dan aku inget banget dulu tuh lagu kesukaan aku Kasih Ibu. Kasih ibu, Kasih si Ibu. ibu kepada beta. Itu lagu kesukaan aku. Heeh. Jadi dan berlanjut waktu SD udah mulai ikutan lomba. Oh, oke. Lomba. Termasuk kakak juga? Aku sama kakak sebenarnya terpaut 11 tahun. Jadi memang jauh ya, kita nggak ada. Oh, apa jangan-jangan ini? calon- Kamu melihat kakak sering tampil, akhirnya aku juga mau tampil di panggung. Kadang-kadang kan menginspirasi Kayaknya kan. iya betul sih. Dan dulu kakakku juga udah di panggung-panggung daerah, dia model juga, dia nyanyi juga. Tapi kayaknya dulu nggak ada, kayaknya nggak ada inspirasi dari kakakku sih. Oh, Waktu justru kecil ya, memang karena udah suka aja. Oke, tapi pernah kolaborasi bareng nggak? Pernah Ih, ngeluarin lagu juga? ngeluarin lagu. Apa tuh Jadi judulnya? sebelum single aku yang terbaru ini, sebelumnya aku ada ngeluarin satu single duet sama kakakku. Itu sebenarnya buat jinglenya satu acara. Jadi acara namanya F Icon. Dia butuh theme song gitu. Nah, yang isinya aku sama kakakku. Oke, jadi nyanyiin berdua. Betul. Oke, baiklah. Jadi memang udah darah seni itu udah ada ya di berdua ini ya secara adik dan Iya. kakak begitu ya. Sering tampil juga berarti bareng-bareng ya. Iya betul. Nah, kalau misalnya keseharian sebenarnya apa sih selain nyanyi? Selain nyanyi, untuk sekarang tuh aku into dunia entertainment banget kan. Ya. Jadi aku ada syuting juga, aku ada oke. model. Sebenarnya bukan modeling karena nggak tinggi ya. Sebenarnya biasanya aku jadi muse-muse, Oh, oke. makeup or jalan gitu, Oh gitu. di fashion show ya. Baiklah. Emang sih kelihatan sih ya. Pokoknya cocok banget kalau jadi Insya model gitu kan. Tapi ternyata selain jadi tadi ya beberapa kegiatan-kegiatan lain ya, nyanyi adalah sesuatu yang utama, bener ya. Betul. Nah, kalau misalnya nyanyi itu biasanya ini kalau kamu merasakan gitu ya, paling nyaman tuh kayak nyanyi gimana sih? Maksudnya yang penonton yang gimana? Apa yang tipe-tipe yang harus di satu event yang anggun Oke. gitu-gitu? Kamu gimana ngerasanya? Jadi
Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau aku itu genre aku itu pop ballad. Oh, Jadi oke, baik. lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang mendayu-dayu, Oh, gitu ya. kan. Terus biasanya aku tampil itu di acara-acara memang yang lebih ke private sih, kayak lebih ke gathering. Iya, iya. Soalnya ada kan biasanya teman-teman pada ambil yang nyanyi reguler gitu, yang kayak 1 jam 2 jam. Ya. Aku biasanya by perform 2 lagu 3 lagu udah selesai, dan Oke. itu effortnya lebih di makeup sama baju aja sih. Bener, aku sukanya yang anggun-anggun. Aku Iya. selalu perform pakai dress, makeup full makeup kayak Oke. gitu lah. Dan itu lebih nyaman ya? Dan itu lebih nyaman, dan biasanya aku seperti itu sih. Oke, baiklah. Nah, kalau sekarang nih kita pengen nanyain, udah berapa lagu yang kamu punya? Ini single aku yang keempat. Sebenarnya ada 6 sih, Oh, cuman oke. yang satu itu yang duet sama kakakku, dan aku juga pernah satu duet sama DJ, jadi lebih upbeat juga. Hah, ada Ya, juga. jadi aku Oh, isi oke. isi singlenya si DJ ini. Oh iya 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 iya. Oke, jadi total sudah ada 6. Udah 6. Udah 6. Nah, yang sekarang kita mau ngobrolin sebentar lagi, ini adalah single yang keempat. Baik. Habis ini kita bakal ngobrolin ya, yang judulnya adalah Salah Menaruh Harapan. Salah Menaruh Harapan. Aduh, jangan deh ya. Tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi. Buat kamu semua jangan kemana-mana. Aina dan juga Ira Kais bakalan balik lagi, dan kamu masih juga bisa melihat kita di live YouTube @Radio RDI. Masih di Indo banget. 97,1 FM Radio RDI. Masih lanjut lagi ya di Indo banget barengan sama Aina Tita dan juga Ira Kais. Yes. Yeay. Oke, Ira, sekarang kita bakalan bahas nih tentang single terbaru Salah Menaruh Harapan. Oke, apa ini Salah Menaruh Harapan? Salah Menaruh Harapan ini single terbaru aku, menceritakan tentang ada di suatu hubungan. Jadi ada pasangan yang perempuannya tuh udah ngarep banget sama ini cowok, karena udah dibaperin banget ceritanya, udah kayak merasa satu-satunya yang dia spesialkan. Tapi Oke. ternyata bukan dia doang yang dispesialin sama cowok ini ternyata. Padahal udah mau ke jenjang yang lebih serius ya, udah berpasangan ceritanya. Ya. Cuman ya gitu deh, namanya juga cowok, tidak puas dengan satu cewek ceritanya di dalam lagu ini. Jadi dia merasa sedih banget, kayak dia udah menaruh harapan sama pasangannya, ternyata bukan dia doang. Aduh, oke. Tapi lagu ini ketika pertama kali dikasih gitu ya ke kamu langsung merasa cocok dengan lagu ini karena ada latar belakang cerita yang pernah kamu rasakan juga, ataukah justru sebenarnya nggak gitu ya, atau belum pernah mungkin? Jadi ini tuh salah satu project single aku yang paling singkat menurutku dari single-single aku sebelumnya. Kenapa singkat? Karena aku itu lagu ini ciptaan Kak Fadli. Oke, Dia Kak orang Fadli. Bandung. Oh, baik ya. Diproduseri oleh Abolin under Akar Music. Oke. Nah, jadi semuanya ini Abolin dan Akar Music dan Afadlin ini semuanya orang Bandung. Jadi rumah produksinya juga ada di Bandung. Baik. Dan waktu itu aku kenal sama Abolin, dia kasih aku demo lagunya, kayak kamu mau nggak dengerin ini lagu, enak banget loh katanya. Akhirnya aku coba dengerin, ternyata liriknya tuh kok relate banget sama aku. Aduh, emang kamu naruh harapan? Oh gitu. Kayak kok liriknya relate ya. Terus kayak aku dengerin lagi lagunya, oh nadanya juga enak. Terus habis itu kayak ya udah boleh deh, kayaknya aku mau deh. Aku kayak suka banget deh sama lagu ini. Yuk kita produksi. Akhirnya kayak oke lah, kita produksi. Aku dalamin dulu lagunya di Jakarta, aku dengerin. Setelah itu aku pergi ke Bandung, karena rumah produksinya ada di sana kan. Akhirnya aku pergi ke Bandung buat take vokal di sana. Itu nggak nyampe sehari Kak. Langsung kerjain. Langsung, karena aku ngejar Wus kan. Ngejar Wus kan. Jadi padahal Wus nggak usah dikejar loh, dia udah cepet loh. Iya bener. Oke. Jadi nggak nyampe tengah malam, abis selesai ya udah pulang ke Jakarta lagi. Kita dengerin renderingnya semuanya setelah selesai. Bikin video klip juga nggak nyampe 1 hari. Ini project yang sangat singkat banget, tapi mungkin karena kita nyanyinya pakai hati dan video klipnya juga itu dibintangi saya sendiri kan. Langsung video klip hari itu juga? Enggak. Oke. Minggu selanjutnya kita bikin video klip, isinya
Itu memang cuman aku yang lagi merenung, yang bersedih, ceritanya merasakan si konsep lagu ini. Oke, itu di video klipnya. Nah, kalau kamu berarti ketika menjiwai dari lagu ini tuh nggak ada kesulitan karena kamu pernah ada di posisi itu. Iya betul. Karena dan aku juga sebenarnya kalau misalnya nyanyi ya mau cover atau single-single aku biasanya itu dari pengalaman aku sendiri. Karena aku lebih suka karena bisa lebih enak aja gitu nyanyinya, Ya, walaupun kayak lagi kayak gimana. Kalau misalnya nyanyi yang sesuai dengan perasaan kan bisa lebih tersampaikan gitu. Betul. Dan loh. biasanya karena memang sudah merasakan itu, jadi penjiwaannya dan juga nanti ketika take vokalnya itu nggak lama, nggak perlu diulang-ulang, betul ya. Betul. Nah, untuk lagu ini sendiri sebenarnya penggarapan secara keseluruhan sampai akhirnya bisa didengerin seperti sekarang gini ya, itu berapa lama? Itu nggak lama sih. Itu prosesnya nggak lama, cuman bahkan waktu itu kepotong aku liburan dulu ke Bali 2 minggu. Liburan dulu ke Bali 2 minggu, tapi setelah take vokal, setelah bikin video klip, setelah itu lagu ini baru rilis kemarin tanggal 7 bulan ini. Yeay, selamat akhirnya rilis dan akhirnya mampir ke Radio RDI ya. Kita bakal nyanyiin ntar lagi. Nanti nyanyiin ya. Kita bakal dengerin. Nah, kalau untuk musiknya sendiri gitu ya di lagu ini apa yang paling kuat? Yang paling kuat jadi ada satu part yang itu isinya ada violin sama gitar dari Kak Fadli sendiri, jadi dari penciptanya. Karena dia juga main musik kan, jadi memang agak sengaja dikosongin gitu untuk ngasih denger dia violin sama gitarnya itu. Wow, baik, kamu pasti juga penasaran kan kayak gimana sih lagunya. Tapi untuk lagu ini sendiri berarti tidak banyak waktu yang yang dibutuhkan untuk akhirnya dia bisa sama-sama kita dengerin. Terus juga tidak ada hal-hal yang perlu ditambah atau direvisi waktu itu? So far enggak sih. Waktu itu aku bener-bener langsung seneng sama hasilnya. Video klipnya juga sama itu karena sekarang kan video klip cuma buat visualnya doang kan, udah kadang nggak perlu harus terlalu banyak cerita, alur cerita bla bla bla. Ya itu dia cuman duduk-duduk bersedih, estetik aja, makanya aku udah langsung suka juga. Oh baik, ya dengerin deh sama-sama lagunya. Ini dia buat kamu semuanya. Dan Salah Menaruh Harapan yang mana video klip ini belum ada ya di YouTube. Belum ada, hari ini Kak rilisnya. Hari ini rilisnya di jam berapa? Di jam 9 malam di YouTube Ira Kais. Oke, kenapa jam 9 malam? Nanti kita tanyain ya. Jangan kemana-mana buat kamu semua, ini dia ya, Ira Kais dengan Salah Menaruh Harapan di Indo Banget. Masih lanjut lagi barengan sama Aina Tita dan juga Ira Kais. Yeay. Masih seru-seruan kita ya di obrolan barengan bintang tamu kita yang selalu happy aja gitu ya, harapannya begitu. Walaupun lagunya tadi bikin galau. Tapi kamu lirik favoritnya di mana? Lirik favoritnya ada di part mengapa ada banyak bahu yang kau sandarkan, apa tak cukup hanya aku. Aku juga itu tadi. Masa? Iya, itu dalam banget. Itu kan? Aduh cerdas banget gitu loh. Ngambil lirik itu ya nggak sih? Keren banget. Kenapa sih banyak banget? Bener. Kenapa banyak banget? Kenapa nggak gue doang sih? Aku tadi pas lagi lagunya diputar, aku ngeliatin aja liriknya. Iya Allah, ini kenapa itu asik banget. Dari semua liriknya itu ngena banget. Iya kan? Dan nggak kepikir gitu loh untuk bikin lagu dengan kata-kata itu. Sama berarti kita perempuan ya punya perasaan. Itu pasti langsung dan langsung kebayang gitu ya. Banyak banget tuh bahu yang jadi sandaran. Hei Anda gitu ya. Oh makanya itu mungkin salah satu yang bikin kamu jadi langsung oke sama lagu ini. Nah kalau pemilihan lagu-lagu yang selalu berlatar belakang misalnya Patah Hati, itu banyak juga gak sih dari kamu, dari 6 lagu ini? Biasanya di 4 single aku yang solo ini memang biasa sedih-sedih sih. Cuman ada satu lagu tentang jatuh cinta. Cuman akhirnya beatnya tetap moodnya tetap yang pop ballad ya. Betul. Yang mendayu-dayu. Kan katanya nih banyak orang juga tuh ya, banyak penyanyi sih maksudnya, kadang-kadang suka nggak mau gitu loh kalau dapat lagu-lagu yang patah hati gitu kan. Bener, kayak ada juga. Aduh ya ampun, amit-amit deh aku jangan gitu ya sih. Aku ada teman juga namanya Agatha Chelsea. Oh Agatha, oke. Ya dia juga penganut yang demikian, kayak gue gak mau nih, soalnya single terakhir gue kemarin sedih, ternyata langsung kejadian di aku. Akhirnya dia bikin single yang happy terus. Oh gitu kan, itu beneran. Iya beneran katanya, tapi aku enggak sih, aku lebih ke
Kalau misalnya memang udah ada pengalaman pribadi, liriknya cocok, lagunya enak, aku gas aja. Oke. Nah, tapi apa sih yang pengen apa ya bisa dibilang untuk mereka-mereka yang seperti apa sih yang mendengarkan lagu ini gitu loh. Nah, biasanya juga market orang Indonesia sekarang tuh anak-anak muda apalagi yang galau-galau ya. Kadang kita sebagai perempuan kalau misalnya udah gabut banget nih, kayak udah late night, udah tengah malam, kayak ngapain lagi ya dengerin lagu galau gitu nggak sih? Betul. Karena kalau misalnya lagu semangat udah mau tidur semangat lagi dong. Enggak, kita lagu-lagunya yang mellow-mellow, jadi kalian bisa dengerin menjadi pendamping tidur kalian. Lagu galau ini selalu menaruh harapan. Tapi jangan sampai galau keterlaluan ya. Setuju sih. Tapi maknanya sih apa sih yang pengen kamu sampaikan gitu dari lagu ini? Maknanya yang aku pengen sampaikan adalah yaitu dia, jangan galau terlalu berlarut-larut. Cukup galaunya dengerin lagu aku aja. Tapi next day tetap kita harus semangat. Oh, baik ya. Apalagi salah menaruh harapan ini ternyata banyak sebenarnya orang-orang di luaran sana. Betul, kan. Yang banyak yang relate nggak sih? Iya, yang suka apa ya, mungkin over ekspektasi ya. Iya betul, benar banget, ya. over ekspektasi karena Ya kan? ya berharapnya kan lebih bisa jadi yang kayaknya dia sayang sama gue deh gitu ya. Nggak taunya dia enggak seperti yang enggak. gambaran kita gitu Iya, kan. betul. Nah, bisa kayak gitu. Nah, banget. kalau untuk mereka-mereka yang selalu punya ya tadi ya, selalu menaruh harapan lebih itu gimana? Yang selalu menaruh harapan lebih, sedih juga ya. Kenapa sih kayak salah orang terus kayaknya Nah, itu selalu kan akhirnya jadi salah selalu orang, iya. menaruh harapan lebih ke orang lain. Sedih juga sih kalau misalnya jadi kayak gitu. Cuman ya tetap harus menjadi harus tahu kalau misalnya kita tuh worth it. Kalau misalnya kamu udah salah naruh harapan, yakin jangan selalu bergantung kepada orang yang salah. Kalau misalnya ngerasa hubungannya udah salah, udah langsung skip aja, cari yang lebih cocok lagi. Lari setelah gitu ya. Ran. Baiklah, jadi kalau salah satu part tadi dari lirik yang kamu sangat sukai sama ya kita berdua ya. Mengapa ada banyak bahu yang kau sandarkan, apakah tak cukup hanya aku. Itu dalam banget. Apakah Sobat RDI juga yang di rumah yang saat ini melihat kita di live YouTube juga merasakan hal yang sama dari lagu ini? Nah, ngomongin soal video klip tadi ya terhenti gitu ya. Jadi ceritanya kenapa video klipnya itu di launchingnya hari ini dan di jam 9 malam. Apakah jam 9 ada ritual khusus? Enggak ya? Sebenarnya jam 9, kenapa jam 9 malam? Itu karena lagi jam-jam rawan ya. Lagi jam-jam orang udah kayak main handphone. Kita nanti mungkin beberapa masih yang di perjalanan, cuman ketika udah launching kan mereka bisa langsung lihat di YouTube, dengerin lagu aku juga sekalian, lihat video klipnya yang ada aku di sana. Tanpa model ya video klipnya? Tanpa model. Untuk kali ini tanpa model. Biasanya aku pakai model sih kalau untuk video klip. Cuman ya itu dia, kita konsepnya memang simple, cuman untuk memvisualisasikan kesedihan yang aku rasain ceritanya di lagu ini. Jadi lebih simple aja sih. Oke, ini aku mau wakil pertanyaan ya dari Sobat RD di live YouTube. Ada Muhammad Riki, hai Kak Ira, bikin video klipnya di mana dan model video klipnya di mana atau siapa mungkin maksud? Tapi tadi udah jawab ya kalau model nggak ada ya? Nggak ada model. Nggak ada. Oke, di mana lokasinya? Lokasinya kebetulan waktu itu aku disupport sama Four Seasons Jakarta. Oh wow, oke. Ya, jadi kita syuting di kamarnya Four Seasons yang itu terkenal dengan si pintunya. Oh, okay. Jadi dari kamar di dalam kamar itu ada kamar dan ruang tamu yang berbeda. Jadi ada sekatnya tuh pakai pintu. Nah, nanti untuk scene pertamanya itu pokoknya sudah mulai menyentuh hati banget. Baru buka pintu aja udah kayak kerasa banget galaunya. Kalian harus nonton ya. Dan model video klipnya aku sendiri. Oh baiklah. Oke, keturunan mana tadi udah dijawab ya? Cianjur. Ada Yayat Supriyatna. Wah, I love Cianjur. Oke, Kak Ira salam kenal ya. Saya juga dari Cianjur kota Cilaku. Oh iya. Oke, iya, Kak Ira Cilaku. Cantik benar. Amin, terima kasih. Gitu Masya ya. Allah. Oke. Ini dong, produk asli Cianjur. Produk asli. Iya benar. Cianjur tuh produk aslinya
beras ya. Beras, tauco Cianjur. Tauco, iya bener, tauco Cianjur. Oke, jadi kalau misalnya kenapa tadi video klip dibuat di launching jam 9 karena memang mau ambil momen ketika orang-orang sudah mulai beristirahat. Betul. Kayak cocoknya sama dengerin lagu yang galau. Yes. Tapi apakah lagu ini memang pure patah hati sebenarnya? Sebenarnya pure patah hati sih. Makanya ceritanya yang udah jatuh tertimpa tangga pula tuh pokoknya sedih banget kan. Harus jangan lupa dengerin juga dan tunggu video klipnya. Oke, terus buat mereka-mereka yang ternyata salah menaruh harapan ini gitu ya. Apa sih yang langkah yang harus diambil gitu? Kadang-kadang kalau orang lagi jatuh cinta kan susah dinasehatin. Bener sih, susah dinasehatin. Ya Pokoknya kan? makan aja lah. Kalau misalnya kayak sebenarnya setiap orang tuh kalau misalnya lagi merasakan sesuatu yang penting dia sadar. Nah, itu dia sadar. Karena kalau misalnya udah sadar, walaupun kita nggak langsung beranjak dari situasi tersebut, at least kalau kita udah sadar, di alam bawah sadar kita tuh udah ada remnya sendiri. Walaupun kita masih ada di posisi yang kayak kita masih dibohongin, kita masih ada di hubungan yang nggak sehat, tapi kalau misalnya kita sadar, kita dalam diri kita udah ada rem sendiri sebenarnya. Tinggal nanti kedepannya bisa lebih jernih lagi untuk ya jangan ada di posisi itu lagi, lari atau terus kayak udahin aja. Kalau kamu sendiri nih ya, punya nggak sih tips atau cara gitu untuk cepat move on? Tapi walaupun sebenarnya kita nggak bisa maksa orang ya, move on dong gitu-gitu kan. Kadang-kadang kalau teman suka gitu kan, apaan sih lo sedih-sedihan mulu gitu kan, kadang-kadang suka gitu kan. Tapi kan nggak semua orang secepat lo gitu. Benar Nah kalau banget. kamu gimana? Kalau aku pribadi, biasanya kalau misalnya lagi sakit hati, aku tuh perlu waktu buat memproses itu. Jadi bener-bener nggak bisa nih, walaupun aku misalnya kemarin aku habis galau misalnya, tapi the next day atau kayak 1 minggu ini aku sibuk. Nah itu tuh aku ngerasa aku belum galau aku tuh belum tersalurkan aja. Jadi di pause dulu. Jadi padahal sibuk. Jadi ketika me time aku harus proses galau itu, kayak oh iya gue tuh kemarin kayak misalnya udah lagi sendiri, udah nggak ada kesibukan, atau di weekend aku kayak merenung sendiri kayak oh iya kemarin tuh gue galau, gue tuh kayak gini, gue sakit hati banget. Aku tarik balik lagi sakit hati, padahal udah misalnya udah seminggu atau 2 minggu lalu, tapi tetap aku harus proses supaya itu tuh benar-benar udah dihapus lagi. Jadi nggak yang kayak terpendam gitu loh, Kak. Jadi si emosi itu terilis lah gitu. Iya, harus terilis gitu loh. Kayak iya aku kemarin galau. Kok bisa ya kalau orang tuh biasanya kan rata-rata ketika dia lagi galau, sibuk udah gue lupa gitu iya kan. Apa ya kemarin ya kayaknya ada masalah deh gitu. Nggak bisa aku, Kak. Kalau misalnya aku sibuk, aku ya kerjaan aku fokusin, tetap aku fokusin. Nah itu dia kan aku fokus, aku udah nggak ngerasain perasaan aku yang waktu itu. Akhirnya kalau ada waktu ya aku proses pokoknya sampai benar-benar gue fine aja sama rasa itu. Oh ya aku kemarin disakitin banget nih, aku kayak galau banget. Tapi ketika aku pikirin kan rasa sakitnya udah mulai hilang nih, pelan-pelan. Jadi ya udah itu bakal kehapus sendiri. Tapi kalau misalnya kita lupa karena kemarin sibuk, tapi ketika inget lagi kan sakit lagi. Iya, betul, kayak sebulan 2 bulan atau kayak bisa setahun 2 tahun inget lagi, oh dulu pernah disakitin, sakit lagi karena kita belum pernah memproses hal itu. Oh ya ampun, unik gitu, juga caranya ya. Kayak gitu sih. Keren sih, boleh bener-bener. Jadi kita boleh sih ya, maksudnya sibuk, tapi ketika ada sesuatu apalagi soal perasaan tuh harus diselesaikan dulu ya. Diselesaikan dulu. Apakah dengan menulis lagu pernah nggak mencoba untuk nulis lagu? Oh pernah. Jadi single aku yang kedua itu single aku yang ketiga itu ciptaan aku sendiri. Aku ikut serta untuk membuat liriknya juga. Sama situ juga isinya curhat-curhat. Apa sih judulnya waktu itu? Judulnya Maaf Cinta. Aduh, kenapa lagi dia? Kenapa lagi dia? Iya, ceritanya aku untuk yang Maaf Cinta ini ceritanya aku pengen letting go seseorang dari kehidupan aku gitu. Oke, tapi memang rata-rata baik-baik. Oh, tapi ini secara baik-baik. Secara baik-baik. Ya, kalau yang salah menaruh harapan kan udah jelas ya. Ya itu sebenarnya kalau salah menaruh harapan ini aku yang disakiti. Tapi kalau yang untuk Maaf Cinta ini aku yang menyakiti ceritanya. Oh, ternyata gak bisa nyakitin juga. Itu kayak karma deh. Kemarin berarti single ketiga itu aku menyakiti orang, sekarang aku disakiti orang. Aduh, padahal dia lembut banget loh. Masya Allah. Oke, buat kamu semua jangan kemana-mana ya. Aina dan juga Ira akan balik lagi. Terus buat yang pengen tanya juga masih bisa lah
di live YouTube @radio_RD, ada chatnya di situ ya. Jangan lupa subscribe YouTube RDI. Terus kita bakalan nanti ngedengerin sama-sama di akhir obrolan untuk Ira ngebawain lagu Salam Menaruh Harapan ya. Masih di program Indo Banget 97,1 FM Radio RDI. Masih lanjut lagi di obrolan siang hari ini barengan Aina Tita dan juga Ira Kais. Yeay. Di live YouTube Radio RDI juga dong. Oke, ini udah sesi terakhir aja ya, kita ngobrol-ngobrol nggak berasa banget ya. Kayak barusan tadi kita masih hahaha, masih awal-awal masih hai halo apa kabar gitu kan ya. Sekarang kita udah ngobrolin sesi terakhir. Nah, untuk kamu nih yang punya kesibukannya padat banget gitu kan, biasanya ngapain sih? Ada olahraga tersendiri nggak yang dilakukan? Aku lagi suka pilates banget. Pantes tadi aku ngomong pilates. Kayak aku setiap hari aku pilates. Kamu setiap hari pilates? Aku dari yang dulu pilates setiap kelas pilates suka update karena kan gue pilates sampai kayak orang-orang pokoknya kalau misalnya cari gue pagi-pagi ada di tempat pilates. Aku sehari tuh bisa 3 kali pilates Kak, 3 jam ya maksudnya. Oh gitu. Iya. Kayak ambil kelas lagi kayak dari jam 7 sampai jam 10. Oke, ini buat orang-orang gitu. yang kalau aku kan pilates di kereta ya. Lagi jam-jam padat kan. Ketarik-tarik terus semua tuh ya kan. Nah, kalau kamu nih sebenarnya apa sih manfaatnya sebagai orang yang emang bisa dibilang 3 kali nih beberapa kelas gitu? Karena aku suka banget kan. Itu buat stretching badan bagus banget, buat ngejaga kelenturan tubuh kita juga. Dan untuk aku yang pengen badinya lean, yang nggak yang terlalu berotot, itu udah mulai kelihatan garis-garis perut gitu kan, udah suka banget ya. Tapi yang nggak pengen yang terlalu gimana, menurutku pilates udah cukup sih. Makanya aku kayak oke, kita seriusin nih pilates. Ada manfaatnya nggak ke vokal gitu misalnya atau? Ada, menurutku ada. Apalagi untuk naik di atas stage juga kan perlu stage act-nya perlu bagus kan. Kalau misalnya kita pilates, badinya sudah terjaga juga, kita bisa lebih lentur, lebih luas lagi kalau lagi nyanyi. Oh gitu, jadi boleh tuh ya Sobat RDI memilih pilates gitu ya kan, untuk kamu juga yang pengen punya perenggangan tubuh yang lebih baik gitu kan. Terus juga biasanya memperbaiki postur juga itu ya? Iya benar banget. Aku sebenarnya ada masalah juga di punggung, tapi menurutku sekarang udah oke banget kok. Dari postur ya. Sakit gak sih? Kan itu tarik-tarik gitu. Kayaknya setiap olahraga kalau misalnya pas awal-awal cobain mau lari, mau nge-gym apa-apa suka sakit kan. Tapi kalau udah lama-lama gak sakit. Malah ketika udah gak sakit aku tuh kangen sama sakitnya. Karena kalau misalnya kata coach aku, kalau misalnya udah sakit lagi, itu tandanya ototnya kena lagi. Jadi misalnya perut kita lagi biasa aja kan, pertama kali ototnya kena sakit kan tuh biasanya abis olahraga sakit beberapa hari. Terus kalau misalnya udah keseringan kan jadi nggak sakit karena ototnya sudah terbiasa dengan beban itu kan. Nah jadi karena udah terbiasa nggak sakit, udah hilang berarti ototnya tuh udah kuat segitu. Jadi perlu lebih kuatin lagi, sakit lagi. Jadi kalau misalnya udah nggak sakit aku malah kayak aduh kapan ya sakit lagi. Ini sakit kan olahraga ya, bukan disakiti. Jangan kalau bagian itu. Oke. Baiklah. Terus dari semua manfaat ini gitu ya, terus juga olah tubuh, terus juga nyanyi tetap gitu kan ya. Dan ada lagi nggak sih hal-hal yang udah pernah kamu coba selain nyanyi? Hal yang aku coba selain nyanyi, acting dan model. Bawain acara pernah? Bawain acara pernah. Terus aku pernah jadi MC yang benar-benar di mall gitu. Ada acara biasanya di lobi mall. Ada acara. Nah aku sempat ada isi acara di situ. Deg-degan gak? Banget. Itu pertama kalinya. Tapi aku bersyukur sih aku bisa tapi cobain kan intinya pegang mic juga ya kan. Iya benar. Yang penting kan mic gitu ya. Untuk gak nyanyi langsung. Iya benar ya. Untuk gak nyanyi. Tapi karena mungkin udah terlatih di panggung nyanyi yang kayak ketemu sama banyak orang, jadi ya alhamdulillah aman aja ya. Dan aku juga suka ngomong kan. Jadi lah ya sejalan lah ya semuanya. Walaupun mungkin kosakatanya masih perlu banyak belajar lagi karena beda banget kan, susah banget ya kan ternyata jadi MC itu. Ya aku kalau aku bilang ih nyanyi susah banget loh gitu. Karena suaraku nggak nyampe ya kan. Iya, hal yang kita belum kuasai biasanya itu bikin nervous aja sih. Oke. Tapi untuk kamu kayaknya semuanya pengen dicoba gitu ya. Iya.
pengen Aku coba. suka pokoknya depan kamera aku suka nih. Dari Oke. tadi aku kayak senyum-senyum terus nih. So 2026 mau ngapain? 2026 aku rencananya mau keluar single baru lagi yang lebih upbeat kalau sekarang Kak. Setuju banget Karena loh. beberapa ya single aku dari sebelum-sebelumnya itu semuanya pop ballad kan yang mellow-mellow terus. Jadi 2026 kita coba untuk single yang lebih upbeat dan pengen cepet-cepet rilis album juga, at least mini album lah 2026 ya. Insya Amin, Allah, semoga bismillah. terrealisasi ya kan. Ya. Terus siapa tahu kan, spesial lihat Ira Kais, was ada mini album. Ya. Nanti kesini lagi kita Harus promo. dong. Oke. Buat sesi terakhir ini gitu ya, buat kamu juga yang pengen lebih dekat sama Ira Kais, ini mau kepoin apa aja ya sosial medianya? Iya teman-teman, kalau yang mau berteman sama aku boleh banget follow Instagram aku di @irakais, TikTok aku juga @irakais, dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku Irakais. Oke, baiklah. Dan untuk pengen denger lagu ini udah ada di Udah ada di seluruh digital platform, kalian udah bisa searching Ya. Irakais Salam Menaruh Harapan. Jangan lupa didengerin. Oke, salam menaruh harapan. Dan untuk kamu juga jangan lupa di request di radio RDI Jakarta. Betul. Kita dengerin ya sama-sama lagunya sebagai penutup di obrolan ini. Ini dia Ira Kais, Salah Menaruh Harapan. Semua Amin. harap-harapannya di 2026 semoga terrealisasi. Amin, Oke. amin. Buat kamu juga jangan lupa ya di request lagunya Ira Kais di Radio RDI Jakarta. Dan terima kasih juga nih buat kamu yang udah lihat kita di live YouTube @radio RDI. Masih lanjut terus ya di Indo banget.